Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Yesi dan teman-teman angkatan 25 akuntansi pemerintahan. Semoga kita sehat selalu. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, di mana anggota kelompok 3 terdiri dari 3 orang, saya sendiri Julian Dini Asari, kemudian ada Kak Diana Haira dan Bang Masdi. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Kak Diana, dan terakhir nanti akan dijelaskan oleh Bang Masdi. Nah, selanjutnya itu sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Nah, meskipun merupakan satu kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi itu memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Kegiatan monitoring dia lebih berpupun ataupun terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring ini dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu. Nah, dengan maksud dia mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung itu sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Nah, indikator monitoring itu mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik, maka akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya atau sesuai dengan pedoman dan perencanaan program. Dia juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya itu siklus dari manajemen monitoring dan evaluasi atau MONEF. Yang pertama itu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, kemudian dari umpan balik baru ke tindakan, kembali lagi ke perencanaan. Jadi secara prinsip monitoring itu dilakukan sementara kegiatan itu sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Nah, bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan, maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan targetnya. Jadi, hasil dari monitoring ini menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Nah, sementara evaluasi itu dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Nah, hasil evaluasi itu bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Nah, seperti terlihat pada gambar siklus manajemen MONEF, bahwa fungsi dari monitoring dan evaluasi merupakan satu di antara 3 komponen penting lainnya dalam sistem manajemen program, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan tindakan korektif ataupun melalui umpan balik. Nah, sebagai siklus dia berlangsung secara intens ke arah pencapaian target-target antara dan akhirnya tujuan program. Nah, selanjutnya monitoring kinerja pemerintah daerah. Monitoring sendiri adalah sistem pengumpulan data informasi secara reguler dan terus-menerus yang dapat menghasilkan indikator-indikator perkembangan dan pencapaian suatu program atau kegiatan terhadap tujuan yang ditetapkan. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan dan kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu dengan tujuan agar semua data, masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Nah, tujuan dari monitoring itu ada 3. Yang pertama, dia menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan itu sesuai dengan tujuan dan sasaran. Yang kedua, dia menemukan kesalahan sedini mungkin sehingga dia mengurangi risiko yang lebih besar. Yang ketiga, dia melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk itu. Nah, selanjutnya itu ada data dan informasi untuk monitoring. Yang pertama ada menggunakan metode dokumentasi dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan atau semesteran ataupun bulanan. Yang kedua dengan menggunakan metode survei. Tujuannya itu untuk menjaring data dari para stakeholder terutama kelompok sasaran. Yang ketiga menggunakan metode observasi lapangan, di mana untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan, maka dapat digunakan untuk melengkapi metode survei. Yang keempat bisa menggunakan metode wawancara. Jadi pedoman wawancara yaitu menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan maka perlu dipersiapkan.
Yang kelima, menggunakan metode campuran, misalnya campuran antara metode dokumentasi dan survei, atau metode survei dan observasi, atau dengan menggunakan ketiga atau bahkan keempat metode di atas. Yang keenam, ada menggunakan metode FGD, di mana dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para stakeholder yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui cross-check data dan informasi dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya ada dari jenis-jenis monitoring. Yang pertama itu atau kepatuhan atau compliance, di mana jenis monitoring untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pemeriksaan, jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yang ketiga itu ada akuntansi, jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Yang keempat ada eksplanasi, bahwa jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Kemudian ada pendekatan terhadap monitoring, yaitu ada 4. Yang pertama, akuntansi sistem sosial, bahwa pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu. Yang kedua ada eksperimental sosial, pendekatan monitoring untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah kelompok eksperimen dengan cara membandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketiga ada akuntansi sosial, menggunakan pendekatan monitoring yang berusaha untuk mengetahui hubungan antara masukan, proses, keluaran ataupun hasil dan dampak. Yang terakhir itu ada sintesis riset dan praktek, pendekatan monitoring yang menerapkan kompilasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau.